Baik, judul hari ini tentang apa? Ayat-ayat cinta. Jangan salah kaprah dulu ayat-ayat cinta apa. Ayat-ayat cinta. Aku berjalan kepada Allah dan Allah menyambut kita dengan cara bercinta. Ayat-ayat cinta Allah, Masya Allah. Itu firman Allah maksudnya sahabat, bila bukan apa-apa. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Ayat-ayat cinta yang Allah sampaikan kepada kita semua. Dengan kasih sayangnya dan kelembutannya, Masya Allah. Allah itu maha lembut. Jadi kita pun harus mencontoh daripada sifat-sifat Allah. Kasih sayang Allah dan kelembutan Allah. Allah itu maha lembut. Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita ingin berinteraksi terus-menerus dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin berkeluarga dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita pengen terus-terusan ngobrol sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Masya Allah. Dengan membaca Al-Quran itu dapat mendatangkan sakinah dalam hati kita. Akan terus mendekatkan diri kita dengan siapa? Dengan Allah. Dengan membaca Al-Quran bisa melembutkan hati kita untuk tidak mau melakukan suatu kemaksiatan. Kita hayati, kita renungi, ya Allah, aku sedang berinteraksi dengan Engkau, ya Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, dihayati. Dan bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbaiki toharo kita dan sholat kita. Kalau kita pengen kehidupan kita baik, perbaiki dulu sholatnya. Kita tekan dalam perjalanan hijrah ya. Dalam perjalanan hijrah kita tuh butuh sebuah penguatan. Apa yang harus kita lakukan? Kadang kita bingung, ya Allah, aku teh ini teh lagi doan mau ibadah teh, tapi baca Al-Quran teh masih belum lancar. Misalkan gitu. Atau belum bisa baca Al-Quran, tapi pengen hijrah, pengen berubah untuk lebih baik. Hayu bismillah kita sama-sama belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena salah satu penguat kita untuk berhijrah, untuk selalu istiqomah di jalan Allah adalah dengan membaca Al-Quran dan memperbaiki sholat kita. Pesantren muslimah, jadi kita bisa mengikuti pesantren muslimah untuk memperbaiki dalam hal-hal dasar, perbaiki bacaan Al-Quran, perbaiki sholat kita, dan menguatkan sebuah keimanan kita. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sok dekatkan Allah. Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sok sujud engkau kepadaku, bilang sama Allah, ya Allah, aku adalah hamba yang lemah. Aku gak bisa melakukan suatu kebaikan. Aku tidak bisa melakukan suatu ketaatan kecuali atas pertolonganmu, ya Allah. Bilang sama Allah kayak gitu. Ya, kita mah hamba yang lemah ya. Gak bisa berbuat baik, gak bisa berbuat ketaatan kecuali atas pertolongan Allah. Minta taufik dan hidayah kepada Allah. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Sujud sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, aku teh hamba yang lemah gini, aku teh terus-terusan berbuat maksiat. Aku teh kayak gini ya Allah. Padahal dalam hati kecil kita tuh gak mau ya berbuat maksiat. Tapi kunaon gitunya, terus berbuat maksiat. Ya Allah, aku teh gak mau kayak gitu. Bilang sama Allah kayak gitu, mohon pertolongan sama Allah. Dan siapa yang punya taufik dan hidayah? Siapa yang punya pertolongan dan petunjuk Allah? Kecuali hanya Allah sendiri gitu. Minta sama Allah kayak gitu. Sujud di sepertiga malam, perbaiki toharo kita. Karena wudhu yang baik akan membuahkan sholat yang baik. Dan sholat yang baik akan membuahkan akhlak kita yang baik. Jadi semakin baik spiritual kita dengan Allah, semakin indah spiritual kita dengan Allah, maka akan terlihat daripada akhlaknya yang mulia. Enggak jutek orangnya, pokoknya vibes-nya itu positif aja gitu. Ngasih energi positif. Kayak gitu ya. Diperbaiki sholatnya, diperbaiki bacaan Al-Qurannya, kita belajar sama-sama dalam hal itu, teteh-teteh. Kan kita mah tidak beradab ya di hadapan Allah dalam berzikir, dalam sholat, gak punya sopan santun lah di hadapan Allah. Coba kalau misalkan di hadapan Bapak Presiden, oh iya Ustazah Hana nanti kata Bapak Jokowi datang ya ke istana. Hah? Ke istana? Masya Allah, berarti aku harus pakai baju bagus dong ya. Pakai baju apa ya? Pastikan dipikirin pakai baju apa nih di hadapan Bapak Presiden. Disiapkan bajunya yang bagus, pakai parfum dan dulu gitu. Gosok gigi dulu pastinya. Dah di hadapan Bapak Presiden, pas waktu Bapak Presiden lagi sambutan,
Oh mohon Bapak, iya. Sopan kitanya. Wah hikmat sekali ketika berhadapan dengan Bapak Presiden. Tapi di hadapan Allah kita nggak punya sopan santun. Atuh, kita bangun tidur kita nggak gosok gigi dulu. Pakai baju juga itu juga. Nggak ganti baju. Bau dahdir gitu. Tidak berakhlak di hadapan Allah. So bismillah kita berusaha sama-sama ya teteh-teteh untuk memperbaiki hal itu. Perbaiki wudhu kita pelan-pelan. Waktu itu kan anak pernah pelatihan khusyuk dalam sholat bersama Ustadz Herwan Gunawan. Semoga Allah muliakan beliau. Amin ya Rob. Jadi pas waktu itu sama beliau melaksanakan pelatihan khusyuk dalam sholat. Itu mah wudhu teh sampai harus ada yang megangin dari belakang karena terus-terusan nangis. Jadi pas waktu dalam pikiran itu selalu Allah, Allah, Allah dan Allah dalam pikiran kita itu. Sampai kayak pengen sujud aja gitu pas waktu wudhu teh nangis tuh ya Allah maafkan lisanku yang sering berbuat zalim sama orang lain. Dihayati waktu wudhu teh kita seolah-olah berinteraksi dengan Allah. Ya Allah maafkan tanganku jika tanganku pernah memukul adikku, jika tanganku pernah memukul temanku, jika tanganku pernah memukul suamiku, jika tanganku pernah memukul istriku. Dihayati ya Allah maafkan tanganku ini, maafkan lisannya pas waktu kumur-kumur. Ya Allah maafkan mulutku jika lisan ini pernah menggibah orang lain, pernah membunuh kehormatan orang lain. Ya Allah maafkan lisanku. Dihayati ketika wudhu teh. Dihayati teteh-teteh seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah. Lalu selanjutnya adalah sholat. Nah ketika sholat kita kan sering berkata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Teteh-teteh di sini semuanya pakai Allahu Akbar kabira atau ada Allahumma ba'id baini? Ada? Gak ada, semuanya Allah Akbar kabira? Semuanya ya Allah Akbar kabira ya. Oke, di dalam kitab Al-Azkar itu ada 12 bacaan doa iftitah. Yang paling panjang sampai yang paling pendek itu ada. Sok silahkan yang mana aja teteh-teteh mau baca. Dihayati. Oh kok kita teh bilang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya ku hadapkan hatiku, jiwaku kepada zat Allah yang menguasai langit dan bumi, tapi hati nama kemana-mana nyuekin Allah, jutek sama Allah, tidak berakhlak di hadapan Allah. Maka kenapa kita berkata, ya Allah kunaonnya cita-cita tidak tercapai padahal aku mah suka sholat, padahal aku mah ngaji juga sering, kunaonnya cita-cita aku belum tercapai juga. Mungkin kita tidak berakhlak di hadapan Allah. Sok diperbaiki akhlak kita di hadapan Allah teh kudu kumaha gitu ya. Harus seperti apa di hadapan Allah teh? Kudu bersih, kudu rapi, harus bersihkan kayak gitu ya. Makanya kalau misalkan kita sudah benar-benar menguatkan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah, pasti kita suka dengan kebersihan, pasti kita suka dengan kerapihan, bukan karena apa-apa. Tapi kita makan Allah itu suka melihat kebersihan, suka dengan hal yang wangi-wangi, pasti kayak gitu. Maka hal itu harus diperbaiki. Bismillah, menghayati ketika kita sholat, menghadirkan hati kita. Nah ini harus dilatih. Latihnya bagaimana? Pegang urat nadi kita. Ya Allah, Engkau lebih dekat daripada urat nadiku. Engkau lebih dekat daripada urat nadiku. Pantengin dulu bahwa Allah itu tadi kata Ustadz Fajar sudah disebutkan hadisnya ya. Kalau kita nggak bisa merasakan bahwa kita melihat Allah, sok atau Allah itu selalu melihat kita dimanapun kita berada. Maka ketika kita sudah menguatkan hal itu, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah mau berbuat maksiat. Dimanapun kita berada, kalau kita sudah merasakan Allah selalu melihat kita, kita teh sopan, dimanapun berada, tidak malu atau mau berbuat maksiat dia. Malu mau marah-marah juga, malu mau berbuat hal yang tidak baik juga karena Allah tuh selalu lihat kita. Gitu ya. Sok bismillah dikuatkan ya Allah. Musyahadah menyaksikan penglihatan kita itu terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita teh lagi berjalan. Masya Allah ya Rob. Ini langit yang sangat indah. Siapa yang menciptakannya? Hanya Engkau lah yang dapat menciptakan langit seluas ini. Jadi pas waktu lihat alam semesta ini tuh pasti arahnya kepada Allah, Allah, Allah. Semuanya ini adalah milikmu ya Rob. Dan semua apapun yang di alam semesta ini adalah sifatnya makhluk. Bersifat fanian rusak yang dapat membuat kita kecewa. Sedangkan Engkau yang paling abadi tidak akan pernah membuat kita kecewa. Wallahu a'lam bishawab.